1K1 TV1. Ketika Anda bisa memblow up semua yang terjadi hari ini, maka dunia akan tahu ada apa di Indonesia. Ada apa di Indonesia ketika rakyatnya dibungkam, tak bisa bicara dan tak bisa bergerak. Silakan. Ya, cari jalan sendiri. Bapak tidak ada kejadiannya, tadi jalan-jalan dengan cerita dari satu pihak. Video nanti akan berbicara banyak, ya. Video nanti akan berbicara banyak. Jadi sekarang, ya, oke. Saya tadi sesuai dengan surat pemberitahuan saya akan aksi di Patung Kuda. Sekarang izinkan kami jalan gaya kepiting, oke? Gaya kepiting. Jadi tetap benda terbentang tapi di sebelah mana? Oke, tetap. Boleh ya? Solusinya bang kita sama-sama Iya. Demokrasi tetap berjalan, kalau Pak. kalian bergerak ke sana itu kan sama dengan Terus Bapak kita harus bergerak gimana? Bapak mau? Bapak tidak tahu kejadian awal. Kami sudah berubah. Bapak tetap nggak ngelihat. Gini tadi pagerin. Jalan kaki nggak bawa apa-apa. Bapak nggak boleh lewat. Maksudnya gimana? Bapak maksudnya gimana? Ya udah, iya. Kita jalan dengan gaya kepiting. Ya udah, kita bukan. Antara polis satu dan polis sama dia sama. Mereka nggak kompak. Bapak ke depan jangan aktif. Saya buka jalan ber. Kita mau jalan. Bapak yang tanggung jawab buka jalan. pokoknya silang hujur-hujur Buka, kita nggak boleh lewat. Saya menghormati ibuku, benar. Tetapi tolong, apa salahnya coba? Anda tidak membolehkan kami untuk jalan seperti kita gaya kepiting. oh gitu
itu gaya kepiting, Bu. Gaya kepiting, gaya kepiting. Kasih tahu kami, bukan kita yang mengganggu, tetapi Anda yang mengganggu. Karena saya ada di dalam, Anda ada di luar. Jangan ketawa. Bu, gaya kepiting di mana, Bu? Hah? Wah, boleh tuh nanti joget kepiting. Nah, itu kita kamu gaya kepiting nggak boleh. Apa nyampe ke sana Patung Kuda gaya kepiting? Capek. Katanya disuruh gerak kayak gini sampai ke Patung Kuda bawa banner, tapi ternyata nggak boleh juga. Untuk semua rekan-rekan yang ada di dalam dan di luar negeri, yang ada di rumah ataupun ada di lapangan bersama kami, inilah kami Aliansi Rakyat Menggugat yang pada hari ini tadinya kami akan mengadakan aksi parade banner dari Kementerian Marinvest menuju ke Patung Kuda, tapi ternyata di luar dugaan. Padahal kami sudah memberikan surat pemberitahuan yang sebelumnya disupport. Hari ini kami mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari aparat. Kami disenggol, kami didorong, dan ada semua dalam video. Inilah bentuk ketidakadilan yang diterima rakyat, apalagi kami adalah emak-emak. Kami hanya ingin menyuarakan apa yang menjadi inspirasi kami, aspirasi kami. Tidak untuk membuat makar. Kami hanya membentangkan banner, tapi rupanya mereka takut banner. Sehingga mereka berusaha merebut banner-banner kami. Tapi maaf, emak-emak tidak sepicik itu dan tidak semudah itu mengalah. Kami tetap membentangkan beberapa banner untuk bisa dibaca dan di blow up kemanapun Anda semua bisa memblow up. Silakan artikan ada apa di Indonesia. Kenapa sedemikian takutnya akan suara rakyat. Teka-teki, dan ini adalah misteri di bumi Indonesia. Dan satu lagi aku tambahkan ya. Sekarang mereka preman-preman, mereka sudah berani. Ada satu orang yang tanpa berseragam ya. Saya nggak bilang itu apakah itu aparat, karena kalau aparat mereka jelas pakai seragam. Tapi ini ada dua orang. Satu, mereka tidak memakai seragam, tapi mereka berani mendorong kita emak-emak, kemudian menarik kita punya banner. Dan satu lagi, mereka sengaja mereka mengkonfrontir kita emak-emak. Dan aku tahu oknum tersebut ada di bagian polisi, aparat. Apakah itu? Harusnya mereka itu ada di pihak kita, tetapi mereka sepertinya memang preman itu adalah bagian dari mereka. Kepada teman-teman semua yang katanya ingin perubahan, ayo, apakah kita hanya diam? Mereka sekarang sudah berani, mereka mendorong kita yang Ibu Pertiwi, yang katanya kami adalah Ibu Pertiwi. Tapi ingat, kami bukan Ibu Pertiwi yang menangis, tapi kami adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Satu lagi, tindakan aparat kali ini memang kami anggap minus. Karena Anda berani melawan perempuan, Anda berani melawan ibu-ibu yang notabene kami adalah ibu dan istri atau adik kalian. Jadi pulang ke rumah, tanyakan itu sama keluarga Anda, apakah tindakan itu Anda baikkan. Pelajari undang-undang dan bersikaplah se-gentleman mungkin. Karena negeri ini bukan milik Anda, negeri ini bukan milik Presiden Jokowi, negeri ini milik rakyat. Kami berhak atas negeri ini, dimanapun kami bersuara, kami punya hak dan kami dilindungi oleh undang-undang. Itu saja untuk next aksi. Kita tunggu aksi besar yang akan kita lakukan sebagai rakyat Indonesia yang akan mengambil kedaulatan bangsa kembali ke tangan rakyat. Dan menarik spanduk-spanduk kami yang berisi tuntutan dan isi suara-suara rakyat. Apakah harus rakyat juga yang jawab? Apakah harus rakyat juga yang jawab?
bekerjasama dengan sekitar 19 negara untuk kemudian stabilitas dari para perekonomian di bangsa Indonesia ini, teman-teman. Saya sampaikan teman-teman semuanya untuk tidak terprovokasi, tidak terpancing terhadap isu-isu kecil yang justru nanti memecah belah barisan kita, teman-teman. Mohon jangan sampai terpancing. Kita di sini tanggal 16 November hari Rabu, ya. Kita dari Aliansi Rakyat Menggugat akan mengadakan aksi. Sebelumnya kita sudah membuat surat pemberitahuan ke Polda dengan Bapak Juventus, ya, dan kita sudah menceritakan secara detail kalau tikum kita akan di daerah Tamrin, akan long march. Terus. Akan long march ke Patung Kuda. Kita tidak ada kokom, kita hanya jalan kaki, hanya membawa toa dan sirine. Oke? Sudah clear. Kita jalan sana, kita ada di Tamrin. Kita ada di Tamrin. Begitu kita mau jalan, tiba-tiba ada oknum. Ya, kenapa saya bilang oknum? Dia mengatasnamakan polisi, tetapi dia tidak memakai seragam. Kemudian, ya, dia Dengan arogannya. dia tarik banner kita. Betul, ya. Coba silakan. Pertanyaannya, kita sempat nanya Bapak dari kesatuan mana, dan dia tidak mau menjawab dari kesatuan mana dan hanya menjawab saya rakyat Indonesia. Sama dong dengan kami rakyat Indonesia yang punya hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum, ya. Tapi dia anehnya dari sekian banyak polisi yang mengelilingi kami, tak ada satupun yang melarang dia untuk melakukan kearogansiannya terhadap kami. Catat ya. Jadi perlu dipertanyakan sebenarnya itu siapa. Dan apakah bagian dari mereka? Apakah ini skenario mereka? Apakah ini adalah Konspirasi. Kemudian Cipta kondisi. Satu lagi, kita ini ibu-ibu, emak-emak, ya. Tapi dia bisa ya mendorong kita jatuh berapa kali? Dua kali. banyak yang jatuh, banyak yang dipukul. Ya. Dan itu dilakukan. Yang mukul siapa? Laki-laki perempuan. Laki-laki. Semua Jadi itu terekam. dia arogansi dengan kita emak-emak yang semua perempuan. Jadi kalau saya menilai dia nggak pakai Satu ya. nggak punya attitude. Bagaimana menghargai seorang ibu yang tadinya ayem-ayem aja kita bergerak, tiba-tiba dia datang dengan arogansinya menarik yang namanya banner, diusir, dilarang yang namanya tidak boleh. Kalian harus tarik Banner tidak pasukan boleh disuruh menarik banner. Coba intinya kemauannya mereka kita boleh jalan tapi tanpa banner. Padahal itu tidak ada dalam skenario, karena kita sudah memberitahukan kepada Mabes dan Polda untuk melakukan aksi ini sedemikian rupa agar banner sampai ke Patung Kuda dengan tertib, aman, dan bagus. Tapi itu dilarang ketika kita mau amat. Dan satu lagi ya, sepertinya oknum tersebut adalah orang yang ada di tingkat tinggi karena polisi-polisi yang ada di jalan dia nunduk ya sama oknum tersebut dan malah jadi mereka kayaknya punya power, oknum tersebut mempunyai power untuk berbuat seperti itu. Dan satu lagi ada yang aneh nih ya, ada satu demo tandingan dan aku baru melihat di sini ada satu demo tandingan satu orang laki-laki berkulit aku nggak tahu ya dari mana ya, tetapi dia berani masuk ke ibu-ibu dan dia bawa itu toa. Ya, sekali lagi. Jadi sekarang gini ya, aku nggak tahu ya, apakah sekarang ini polisi-polisi kita itu sudah berubah menjadi buzzer atau dia kok bisa banci lah ya, berani loh sama kita ibu-ibu loh ya. Kita itu ada surat pemberitahuan dan suratnya malah dirobek, catat dirobek dan semuanya itu ada di dalam video. Jadi intinya aksi hari ini kalau dikatakan gagal tidak, kami tetap berhasil menaikkan semua isu yang kami bawa di dalam banner, ya. Karena kami tetap bertahan untuk membentangkan banner itu walaupun tidak jalan dari Tamrin ke Patung Kuda, kami tetap berjejer memperlihatkan isi banner-banner itu. apa alasan kalian dilarang membawa mic?
kayaknya sih mereka takut dengan isi banner itu. Sekarang logikanya gini, kami emak-emak, kami perempuan, nggak bawa senjata, kami hanya bawa banner dan toa. Logikanya apa yang kami akan lakukan, apakah ini akan disebut makar? Tidak. Karena kami hanya membawa banner itu isi kepala kami, isi aspirasi kami, apa yang ada di otak kami tuangkan di situ. Kenapa harus takut sama banner? Dan apa yang kami lakukan itu sudah sesuai konstitusi, tidak melanggar. Jadi apa yang kami kerjakan tidak, sekali lagi tidak melanggar. Dan arogannya mereka seolah-olah kita berbuat salah. Apakah takut dengan isi-isi banner itu karena memang banner itu memberitahukan kebenaran yang terjadi di negeri ini. Kebenaran yang terjadi yang sedang terjadi di negeri. Ngapain mereka kesana, Mas? Kamu dari tadi Ya, dan satu lagi, Hari ini polisi malu. Kalau gue bilang polisi harusnya malu. Kenapa? Hari ini dalam sejarah ya ada polisi yang mendorong ibu-ibu sampai jatuh beberapa kali ya. Dorong banner direbut. Padahal yang aku tahu polisi merebut banner itu adalah salah satu pelanggaran hukum. Ya, banner itu adalah perangkat aksi loh. Dan itu sudah kami tulis di surat pemberitahuan. Ya, dan semua itu ada terekam. ibu-ibu, apa karena menyangkut G20? Kita tidak punya hubungan dengan itu. Ini adalah bentuk protes kita terhadap pemerintah. Karena selama ini pemerintah itu diam. Yang kita teriakan dia diam. Makanya kita hari ini kita tidak membawa mapam, kita tidak ada orasi, kita hanya jalan membawa banner dengan membunyikan sirine. Seperti kita tahu sirine itu adalah kalau ada SOS. Itulah tanda Indonesia sedang dalam keadaan SOS. One Kawan TV 1